Hai, sobat pembelajar Kemenkeu Korpu, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang terlarang ketika menyambut kedatangan peserta pelatihan. Nah, ini biasanya hal-hal yang dilakukan ya, yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika kita menjadi petugas piket yang menyambut kedatangan peserta pelatihan di hari pertama pelatihan. Nah, apa sajakah yang biasanya kita lakukan dan itu merupakan kesalahan? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama, kesalahan yang dilakukan ketika menyambut kedatangan peserta pelatihan adalah tiba di tempat pelatihan terlambat. Nah, ini kesalahan yang pertama yang harusnya bisa kita hindari ya sebagai tugas piket ketika menyambut kedatangan peserta pelatihan. Nah, kita tahu misalnya hari Minggu peserta pelatihan datang. Nah, kita sudah tahu kondisi perjalanannya, kondisi transportasinya peserta di tempat kita masing-masing. Kira-kira jam berapa sih peserta datang biasanya ketika hari pertama pelatihan dimulai? Nah, kita harus lebih dahulu datang daripada peserta. Jangan nanti peserta pertama datang, ketika datang ke tempat pelatihan disambut sama petugas security, petugas kebersihan, tapi pesertanya tidak bertemu dengan panitianya. Jadi dia mau nanya-nanya keperluan tentang diklat, mungkin kalau ke petugas keamanan atau ke petugas kebersihan terbatas ya informasinya. Nah, nanti pesertanya bisa bingung, bisa keliru dalam memulai apa saja yang di tempat pelatihan tersebut. Jadi hindari terlambat datang di tempat pelatihan. Bila perlu ya, kalau misalnya ada asramanya gitu, BDK-nya, itu kita menginap sajalah satu hari sebelum peserta datang. Jadi besok paginya kita sudah siap untuk menyambut peserta pelatihan datang ke tempat kita. Yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan ketika menyambut peserta pelatihan datang yaitu berpenampilan asal-asalan, baik dari pakaian, sepatu, parfum yang dipakai, dan ini yang paling penting, jangan bau mulut lah, jangan bau mulut. Nah, jadi pas peserta pelatihan datang, walaupun itu hari Minggu dan itu kita tidak lagi sedang bekerja, bukan sedang hari kerja, sudah sepantasnya ketika kita ditugaskan menjadi petugas piket yang menyambut kedatangan peserta pelatihan, kita harus berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus dan rapi. Jangan apa yang biasa kita pakai di rumah atau di kosan kita pakai untuk menyambut peserta pelatihan, jangan ya. Jadi harus menimbulkan kesan yang baik ketika baru pertama ketemu dengan peserta pelatihan. Jadi peserta pelatihannya pun senang jika disambut dengan petugas piket yang rapi, pakai sepatu, parfumnya enak, wangi, dan mulutnya juga tidak mengeluarkan bau. Jadi dia pun nyaman berinteraksi dengan kita. Dan jika kita itu petugas piket ya, itu adalah garda terdepan. Image kantor kita itu, image tempat pelatihan kita itu bisa jadi ditangkap sama peserta pelatihan berawal dari bagaimana pegawainya di situ bekerja melayani peserta pelatihan. Nah, sebagai petugas piket yang bertugas di hari pertama pelatihan, kita harus siap, harus menunjukkan hal-hal yang bagus untuk peserta pelatihan. Nantinya jadi berdampak baik kepada image dari kantor tempat kita bekerja. Nah, kesalahan ketiga yang sering dilakukan nih oleh peserta piket yang menyambut kedatangan peserta pelatihan di hari pertama, yaitu beberapa kali saya menjumpai petugas piketnya menyerahkan total tanggung jawab penyambutan kepada petugas keamanan atau petugas kebersihan kantor. Nah, jadi
nggak tahu ya kenapa alasannya, tapi seringkali itu dianggap tugas keamanan lah yang harus menyambut, tugas kebersihan lah yang harus menyambut. Oke, memang mereka bagian dari kantor kita, dan tugas keamanan pasti yang ditemui pertama oleh peserta pelatihan ketika memasuki tempat pelatihan. Tapi ingat, yang dimasukkan ke surat tugas adalah nama petugas piketnya untuk menyambut peserta pelatihan datang. Nah, ingat, tanggung jawab tetap di petugas piket yang ditugaskan, yang masuk namanya dalam surat tugas. Jangan serta merta semua diserahkan kepada petugas keamanan atau petugas kebersihan, tidak boleh ya. Jadi tetap petugas keamanan silahkan membantu menunjukkan arah asrama di mana, arah untuk verifikasi berkas di mana, atau petugas kebersihan juga seperti itu. Tapi ingat, tanggung jawab penyambut peserta pelatihan ada di kita, petugas piket yang ditugaskan. Jadi ini kesalahan yang masih beberapa kali dijumpai. Mohon ini tidak dilakukan lagi. Baik, berikutnya kesalahan keempat yang sering dilakukan ketika menyambut kedatangan peserta pelatihan adalah bersikap dingin dan cuek kepada peserta pelatihan yang baru datang. Nah, ini hanya beberapa sekali ya saya pernah temukan di lingkungan BPPK. Itu ketika datang ke tempat pelatihannya, ada memang petugas piketnya, tapi hanya duduk saja, hanya main HP gitu. Begitu ketika peserta pelatihannya berdatangan gitu, dia tetap aja menyerahkan kepada petugas yang memverifikasi peserta pelatihannya datang gitu. Tidak boleh seperti ini ya. Jadi ketika peserta datang, kita tidak boleh bersikap dingin dan cuek. Kita harus bersikap ramah dan friendly kepada peserta pelatihan, walaupun waktu kedatangan peserta pelatihan itu adalah saat pertama kita bertemu dengan mereka. Tapi kita tidak boleh bersikap seperti baru bertemu. Kita ramah saja seperti sudah akrab selama beberapa tahun gitu. Jadi kita sambut, kita sapa, salam, kita tanya kabarnya gimana, apa saja yang diperlukan, apa saja kendala di perjalanan. Dengan begini peserta pelatihan pasti akan menaruh respek kepada petugas piket yang menyambutnya. Kita sambung ke kesalahan kelima ketika menyambut kedatangan peserta pelatihan adalah ingat, manusia tidak ada yang suka disuruh menunggu, apalagi menunggunya terlalu lama ya. Jadi yang kelima ini adalah jangan meminta peserta pelatihan menunggu. Jika walaupun ada kendala teknis atau sesuatu hal yang memang pesertanya harus menunggu, lebih baik alihkan perhatian peserta kepada fasilitas-fasilitas yang ada di tempat pelatihan. Misalnya ada internetnya down, tidak bisa menginput ke aplikasi data pelatihannya. Nah, sebaiknya jangan Pak tunggu dulu ya, atau Bu tunggu dulu ya di situ ya sampai ininya normal kembali. Jangan, alihkan saja. Misalnya kalau ada welcome drink, silakan Pak diminum welcome drinknya dulu, duduk di situ. Atau silakan Pak lihat-lihat ruang makannya, atau misalnya di tempat pelatihan ada tempat gym atau tempat ada alat olahraganya seperti sepeda. Silakan Pak main sepeda dulu keliling, atau keliling-keliling komplek tempat pelatihan dulu, mau lihat-lihat siapa tahu gitu kan. Jadi sebaiknya dialihkan ke kegiatan lain. Jangan peserta itu disuruh hanya menunggu untuk sampai masalahnya selesai ya. Jadi hindari ya menyuruh menunggu, sebaiknya alihkan ke perhatian peserta ke hal-hal lain di sekitar tempat pelatihan. Baik, kesalahan yang keenam adalah lupa mengingatkan peserta pelatihan untuk mempersiapkan berkas-berkas pelatihan yang diperlukan dalam pelatihan tersebut. Nah, ini juga kesalahan tapi tidak sering ditemui, tapi jika terjadi ini sedikit berdampak kepada proses pelatihan si peserta gitu. Jadi misalnya berkas-berkas yang harus dibawa, yang harus ditunjukkan saat peserta memasuki tempat pelatihan,
itu harus diingatkan ke pesertanya, jangan cuma terima kunci kamar terus dia naik ke atas. Nah, nanti baru besok ternyata dia ada berkas-berkas yang lupa dipersiapkannya. Nah, dia kalang kabut untuk menyiapkannya sesegera mungkin. Sementara sudah ada kelas kan besoknya gitu. Nah, sebaiknya di hari pertama dia datang masih hari biasanya hari Minggu ya. Itu kan belum ada kelas pelatihannya. Sebaiknya diingatkan berkas-berkas yang diperlukan. Jadi kalau dia ada yang kelupaan, dia bisa persiapkan entah ke fotokopi, entah ke tempat print, dia bisa persiapkan. Jadi jangan lupa untuk mengingatkan peserta pelatihan akan berkas-berkas yang harus disiapkannya. Nah, yang terakhir ini ini insidental ya, kesalahan insidental. Nah, kadang-kadang kala itu peserta baru datang dari setelah menempuh perjalanan jauh ke tempat pelatihan, ke tempat kita. Biasanya satu atau dua orang itu ada yang menyampaikan keluhan, misalnya tempat pelatihannya susah nih dicari di Google Map, ini terlalu jauh dari kota, ini jauh dari tempat-tempat keramaian kota. Nah, seperti itu biasanya keluhan-keluhan yang pertama muncul saat si peserta baru saja datang ke tempat pelatihan. Nah, kesalahan yang dilakukan panitia menghadapi situasi saat seperti ini adalah bersikap kurang ramah, tersinggung atau emosi gitu pada pesertanya, kan baru-baru nyampe kok langsung mengeluh gitu kan. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti ini. Kita harus tetap ramah kepada mereka, kita dengarkan keluhan mereka, dan kita kasih pengertian mengapa begitu kejadiannya, mengapa begini kondisinya. Kita tinggal kasih pengertian saja. Jadi jangan keluhan-keluhan itu ditanggapi dengan sikap yang kurang ramah atau dengan emosional. Ya santai saja. Memang mungkin si peserta karena menempuh perjalanan jauh, dia emosinya naik atau kurang nyaman. Jadi kita begitu dia sampai ke tempat pelatihan, kita buat dia nyaman dengan sikap kita yang ramah dan penampilan kita yang baik. Baik, itulah 7 hal terlarang ketika menyambut kedatangan peserta pelatihan. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya semuanya. Jadi baik pengalaman saya saat menjadi petugas piket maupun menjadi peserta pelatihan. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita yang berada di PPPK yang ya mau nggak mau nanti suatu saat pasti jadi petugas piket atau jadi peserta pelatihan. Nah, semoga ini bisa membantu memberikan pelayanan lebih baik kepada peserta pelatihan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Kemenkeu Korpu.